Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya diberikan rahmat, taufik, hidayah, serta selalu semangat dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar mengenai salah satu ilmu dalam ulumul Quran, yakni tentang mantuk dan mafhum. Masuki poin yang pertama, yakni mantuk. Apa sih itu mantuk? Mantuk disebutkan dalam kaidahnya madalla alaihillah tu fi mahallin nutqi, yaitu makna yang dituturkan dalam lafadznya. Jadi bisa kita sebut sebagai suatu makna yang bisa kita artikan, kita langsung ambil dari lafadz tersebut. Atau kalau dalam bahasa sederhana bisa kita sebut sebagai makna tersurat, yaitu apa yang langsung diucapkan oleh lafadz atau teks tersebut. Nah, untuk mempelajari mantuk ini dibagi menjadi beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada mantuk anas. Apa itu mantuk anas? Mantuk anas yaitu suatu makna tersurat yang mana maknanya itu sudah pasti, tidak memungkinkan adanya pemaknaan lain. Kita langsung aja ke contohnya supaya lebih bisa dipahami dalam Al-Baqarah ayat 196. Yakni, famalam yajid fasyamu salatati ayyamil fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Ayat ini membahas tentang denda bagi jamaah haji, yakni puasa 3 hari ketika dari saat haji dan juga 7 hari ketika sudah sampai di tanah air. Nah, di sini menyebutkan kata 10, yang mana kata 10 ini sudah pasti 10 artinya. Tidak bisa kita maknai sebagai yang lain. Misalnya kalau kita mengira-ngira kayak, oh mungkin ini maksudnya cuma setengah dari 10 atau 5. Itu tidak bisa kita maknai seperti itu. Jadi maknanya sudah pasti 10 hari gitu. Lalu yang kedua adalah mantuk al-dohir, yaitu makna tersurat yang punya makna yang kuat, tetapi juga masih membuka untuk pemaknaan lain. Namun kita memilih makna yang kuat tersebut. Langsung saja pada contohnya ada di Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang mana secara makna wajhi itu kita artikan sebagai wajah. Namun dalam konteks ayat ini menyebutkan bahwa wajhu rabbika. Maka tentu saja tidak bisa kita maknai wajhu ini sebagai wajah Tuhan. Namun kita alihkan kepada makna zat Allah, zat Tuhan. Karena tidak mungkin Allah memiliki sifat yang menyerupai makhluknya. Lalu yang terakhir adalah mantuk mu'awalah. Apa itu mantuk mu'awalah? Yaitu lafadz yang maknanya itu ada makna yang kuat dan juga ada makna yang lemah. Namun di sini kita justru memilih makna yang lemah, yang marju, karena didukung dengan alasan tertentu yang kuat. Contohnya pada surah Al-Isra ayat 24, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmat, yang maknanya adalah ini adalah perintah untuk merendahkan diri kepada orang tua. Namun kalau kita artikan dalam segi bahasanya, kata janahun di sini adalah berarti sayap. Namun tidak mungkin di sini kita artikan merendahkan sayap kita kepada orang tua. Maka jelas saja kita harus mengalihkan makna janahun ini kepada makna yang lain. Nah, dalam ayat ini kita mengambil makna merendahkan diri kepada orang tua. Jadi bukan merendahkan sayap kepada orang tua. Nah, itu tadi pembagian dari mantuk.
Sekarang kita lanjut ke poin kedua, yakni mafhum. Nah, mafhum ini adalah kebalikan dari mantuk. Kalau mantuk tadi tersurat, kalau mafhum ini adalah makna tersiratnya. Sebagaimana mantuk, mafhum ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada mafhum muwafaqah. Nah, mafhum muwafaqah ini secara umum mafhum ini dibagi menjadi dua. Ada mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Nah, kita membahas yang pertama dulu mafhum muwafaqah. Kalau dalam bahasa muwafaqah itu berarti sesuai, yakni yang mana arti mantuk dan mafhumnya itu sesuai. Nah, mafhum muwafaqah sendiri ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama mafhum muwafaqah fahwal khitab. Apa itu yang dimaksud fahwal khitab? Jadi kalau muwafaqah sesuai, maka fahwal khitabnya adalah hukum pada mafhumnya ini lebih berat dari mantuknya. Jadi contohnya pada Al-Isra ayat 23, fala taqul lahumma uffin adalah perintah untuk larangan untuk berkata kepada kedua orang tua. Nah, itu adalah mantuknya, apa yang tersurat dalam teksnya. Namun, kita memaknai ayat ini juga bisa secara mafhumnya. Nah, ini kan disebut fahwal khitab, yaitu lebih berat. Artinya bahwasanya memukul orang tua, menelantarkan orang tua, tidak memberikan nafkah kepada orang yang sudah tua, orang tua kita yang sudah tidak mampu mencari nafkah itu juga dilarang. Dan larangan ini lebih kuat daripada berkata kepada keduanya karena memukul orang tua, menelantarkan orang tua itu lebih berat. Lalu yang kedua ada mafhum muwafaqah lahnul khitab. Ya, kalau lahnul khitab ini berarti hukumnya itu sejalan atau seimbang dengan mantuknya. Contohnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman pada surah An-Nisa ayat 10, yaitu larangan memakan harta anak yatim secara zalim. Itu adalah mantuknya. Lalu mafhumnya itu lahnul khitab atau seimbang, seperti menjual harta anak yatim, membakar harta anak yatim, itu sama-sama merugikan anak yatim dan hukumnya ini seimbang dengan memakan harta anak yatim. Maka ini disebut mafhum muwafaqah lahnul khitab. Lalu kita masuk ke pembahasan mafhum yang kedua, yaitu mafhum mukhalafah. Kalau tadi mafhum muwafaqah itu sesuai dengan mantuknya, kalau mafhum mukhalafah ini berkebalikan, hukumnya sama mantuknya. Nah, mafhum mukhalafah di sini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, mafhum sifat, yaitu berkaitan dengan sifat. Contohnya Al-Hujurat ayat 6, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Nah, itu adalah perintah untuk melakukan tabayun kepada orang fasik yang membawa berita. Itu adalah hukum mantuknya. Lalu mafhumnya berarti kebalikan dari itu. Bahwa jika berita itu dibawa oleh orang yang jujur atau bukan orang yang fasik, maka kita tidak perlu melakukan tabayun kepada berita yang dibawanya. Kemudian mafhum mukhalafah yang kedua adalah mafhum syarat yang berkaitan dengan syarat suatu hukum. Contohnya pada At-Thalaq ayat 6, wa in kunna aulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun, yaitu perintah kepada suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, maka ia wajib menafkahinya sampai dia melahirkan. Lalu mafhum mukhalafahnya berarti kalau istri yang diceraikan itu tidak dalam keadaan hamil, maka tidak perlu memberikan nafkah lagi. Lalu yang selanjutnya adalah mafhum hasyr yang berkaitan dengan pembatasan. Contohnya pada surah At-Thaha ayat 98. Innama ilahukumullah. Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah. Maka kebalikan dari itu adalah sesuatu yang selain Allah berarti bukanlah Tuhan. Selanjutnya mafhum ghoyah, yaitu yang berkaitan dengan tujuan atau batasan. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 230.
fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ayat di atas menjelaskan bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak 3, maka istri tersebut tidak halal lagi bagi suaminya sampai si istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain dan berhubungan dengan laki-laki tersebut. Maka kebalikannya atau mafhum mukhalafahnya adalah jika istri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain lalu bercerai lagi, maka istri tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama lagi. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dari beberapa uraian yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah bahwa kita tidak bisa hanya memaknai atau memahami Al-Quran dengan hanya mengacu pada teks tekstualisnya saja, tapi kita juga harus memahami makna-makna yang lain yang terkandung di dalamnya. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian saya pada pagi hari ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh sebab itu, saya berharap bagi teman-teman yang mendengarkan untuk melakukan kritik, saran, sanggahan, ataupun masukan kepada saya sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walidawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.